Uyan kok. Pecat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, selamat pagi seluruh peternak di Nusantara. Saya ingin mengulas kembali ya tentang mengapa sih kita harus memelihara kambing gitu ya. Karena dalam catatan saya setidaknya terdapat 7 keuntungan dan manfaat dari beternak kambing. Namun sebelum saya menguraikan 7 manfaat tersebut, saya ingin kalian semua mendukung channel YouTube ini dengan cara subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel YouTube ini sehingga semakin berjaya. Oke. Tentang 7 keuntungan dan manfaat beternak kambing, kita ketahui ya bahwa kambing merupakan salah satu komoditas yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia, bahkan dari zaman dahulu kala. Nah, tahukah kita terhadap keuntungan dan manfaat beternak kambing? Setidaknya terdapat 7 manfaat keuntungan dari beternak kambing. Yang pertama, mudah beradaptasi. Di Indonesia yang terletak di daerah tropis, ternak kambing tidak mengalami kesulitan karena kambing adalah hewan yang tahan haus gitu ya. Tubuh kambing yang seluruhnya tertutup bulu ini menahan penguapan lewat permukaan kulit sehingga mereka tidak terlalu banyak memerlukan air minum, tapi harus cukup seperti yang saya uraikan pada video-video sebelumnya. Keperluan air minum cukup dipenuhi dari kandungan air dalam hijauan rumput. Nah, kemudian yang kedua, menjadi lapangan pekerjaan. Memelihara kambing akan menghasilkan satu lapangan pekerjaan baru, termasuk turunan dari ternak itu sendiri, misalnya pemanfaatan efektif dari tenaga kerja yang ada pada lingkungan keluarga kita. Bahkan dengan memelihara kambing, misalnya dapat dilakukan dalam jumlah yang cukup besar, peternakan dapat menyerap tenaga kerja dari luar keluarga kita, artinya kita bisa menolong orang lain dan menghidupkan perekonomian masyarakat di sekitar peternakan. Karena di situ ada faktor turunan yang banyak implikasinya, misalnya tukang pencari rumput, kemudian petani yang memerlukan bibit, kemudian pedagang yang memerlukan kulit dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kambing itu cepat ya berkembang biak. Cepat berkembang biak dikarenakan memiliki sifat prolitik. Dalam waktu 2 tahun itu bisa beranak 3 kali. Sebagaimana saya uraikan terlebih dahulu kemarin, saya sudah uraikan bahwa dalam setiap 8 bulan bisa menghasilkan 3 ekor kambing kembar ya dalam satu kelahiran. Maka dari itu kambing menjadi komoditi yang mudah untuk dikembangbiakkan. Bahkan tidak hanya itu, kambing dapat beranak lebih dari 1 dalam masa kehamilan yang sudah saya uraikan ya. Bisa 2, bisa 3. Kita bisa mengoptimalkan 3 tapi kondisinya tetap sehat. Itu sudah saya uraikan. Kemudian yang keempat merupakan alternatif sumber protein hewani. Nah, untuk yang ini saya menyarankan agar yang dikonsumsi itu adalah daging merahnya saja, tidak jeroannya, tidak ususnya, dan tidak babatnya. Daging kambing saat ini masih menjadi salah satu jenis makanan yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia karena menjadi salah satu sumber protein hewani selain ayam, sapi, dan domba mungkin. Terlebih lagi banyak sekali masakan atau kuliner di Indonesia yang berbahan dasar kambing. Bisa sate, bisa gulai, bisa yang lain-lain lah gitu ya. Nah, kelima, adanya naluri flocking atau berkelompok.
Ini maksudnya apa? Naluri flocking merupakan naluri yang memudahkan kita dalam melakukan penggembalaan, karena kambing itu tidak akan saling berpisah dari kelompoknya. Mereka akan flocking gitu ya, berkelompok gitu ya. Jadi tidak perlu susah-susah untuk mengatur kambing per kambing. Tapi kalau kita misalnya menggunakan metode pemeliharaan umbaran atau semi umbaran, maka kita nggak perlu khawatir kambing itu akan terpisah dari koloninya, akan hilang. Enggak, selama misalnya nggak dimangsa oleh hewan buas yang lain, maka kambing biasanya dia bernaluri tetap setia pada kelompoknya. Kemudian yang keenam, modal awal relatif kecil. Kambing dapat dipelihara dengan kandang yang sangat sederhana, bahkan bisa diumbar gitu ya, tanpa memerlukan shelter yang gimana gitu, tapi cukup shelter yang bisa melindungi dia dari panas dan hujan, itu sudah cukup. Kemudian kambing dapat memanfaatkan limbah pertanian dan industri hasil pertanian sebagai pakannya dan mengubahnya menjadi bahan hewani seperti daging, susu, kulit, bulu yang tentunya mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Prinsip saya sudah saya utarakan pada konten sebelumnya, bahwa memelihara kambing pada intinya adalah mengkonversi dedaunan, hijauan, rumput menjadi daging. Bayangkan, mengkonversi sesuatu yang mungkin nilai ekonominya rendah menjadi daging kambing yang nilai ekonominya sangat tinggi. Kemudian yang ketujuh adalah, atau yang terakhir adalah sebagai alternatif tabungan kita. Memang banyak jenis tabungan yang lain gitu ya. Ya kalau mau nabungnya uang ya silakan, tapi kambing menjadi salah satu alternatifnya. Kenapa? Di musim panen biasanya para petani membeli kambing dengan jumlah yang sangat besar, dan pada masa paceklik kambing-kambing tersebut dengan mudah bisa dijual ke pasar, sehingga ada semacam rasa ketenangan gitu ya, dan aman dari sudut keuangan, cash flow-nya itu lebih terjamin gitu ya. Terlebih apabila kambing-kambing itu sudah dipersiapkan memasuki Idul Adha, sehingga harga kambing cenderung naik dibanding masa biasanya. Artinya dalam 1 tahun kalender itu kita bisa menghitung lah gitu. Misalnya Idul Adha hadir pada bulan Juni, mungkin kita bisa, karena sudah terlambat gitu, agar peliharaan atau hewan ternak kita, kambing itu bisa mencapai usia kurban, maka kita bisa melakukan metode fattening gitu, dengan cara membeli kambing yang setengah umur, sehingga pada saat kurban kita bisa menjualnya. Itu juga menjadi alternatif yang baik untuk saving kita. Atau memang ketika kita sudah melakukan analisis jangka panjang, kita bisa mulai untuk memprogram bagaimana hewan ternak kita bisa lahir dan besar pada saat menjelang lahir dan besar atau dewasa pada saat menjelang Idul Adha, sehingga harganya secara ekonomi lebih tinggi. Itu guys, tips atau informasi dari saya. Saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk tetap subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel YouTube ini. Semoga semakin berkembang. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.